Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Qurratu Aini dengan NIM 150223108 dari KM 4604. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu teori semiotika dan juga komunikasi efektif. Nah, pengertian semiotik ini dibagi menjadi beberapa tokoh-tokoh. Tokoh yang pertama yakni adalah Ferdinand de Saussure. Ya, ia memaparkan bahwa semiotika di dalam Course in General Linguistics sebagai ilmu yang mengkaji tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Dalam teori ini, semiotik dibagi menjadi dua bagian atau kita sebut sebagai dikotomi, yaitu yang pertama penanda atau signifier dan yang kedua adalah pertanda atau signified. Contohnya ketika ada seseorang yang menyebutkan kata anjing. Kata anjing di sini kita umpamakan sebagai signifier. Namun apabila kita menyebutkan kata anjing dengan nada yang mengumpat, hal tersebut merupakan tanda kesialan yang disebut juga sebagai signified. Lalu pengertian semiotika dari tokoh yang kedua yaitu Charles Sanders Peirce. Semua filsafat bermula dari logika atau hubungan tanda dengan objeknya dan fenomenologi atau pengalaman tentang dunia kenyataan yang objektif. Nah, menurut Charles, logika juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ada grammar spekulatif, logika kritis, dan yang terakhir ada retorika spekulatif. Kita mulai dari gramatika spekulatif terlebih dahulu. Gramatika spekulatif cenderung berfokus pada struktur dan aturan bahasa yang melibatkan konstruksi dan ekspresi imajinatif, spekulatif, atau juga fiksi. Dalam konteks logika gramatika spekulatif ini, ada kemungkinan adanya upaya-upaya untuk mengembangkan aturan atau struktur logika yang mencerminkan atau justru malah mendukung pemikiran spekulatif itu sendiri atau juga fiksi dalam bahasa normal. Nah, yang kedua adalah logika kritis. Logika kritis adalah suatu pendekatan terhadap pemikiran dan penalaran yang mengutamakan pemikiran kritis dan evaluasi rasional terhadap argumen, pernyataan, dan pemikiran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengembangkan keterampilan berpikir yang sistematis, objektif, dan reflektif untuk mengenali dan juga tentunya untuk mengevaluasi kelemahan, inkonsistensi, atau juga ketidaklogisan dalam sebuah argumen ataupun pendapat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu logika retorika spekulatif. Hal ini mengacu pada penggunaan strategi retorika yang persuasif dalam konteks pemikiran spekulatif. Ini dapat mencangkup penggunaan logika informal, analogi yang kuat, penafsiran imajinatif, dan yang juga teknik retorika lainnya untuk mempresentasikan atau mengkomunikasikan argumen-argumen spekulatif dengan cara yang mempengaruhi pendengar ataupun pembaca. Nah, selanjutnya, tokoh Charles Sanders Peirce juga dikenal nih dengan model triadik dan juga konsep trikotominya. Ada tiga, yang pertama representamen, objek, dan yang terakhir adalah interpretan. Dimulai dari representamen dulu. Representamen adalah bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Nah, tapi representamen juga kebagi lagi nih menjadi tiga bagian, yaitu ada qualisign, sinsign, dan yang terakhir ada legisign. Qualisign ini adalah contohnya kayak kita lihat warna merah. Merah itu dapat diartikan sebagai tanda yang menunjukkan warna cinta, warna bahaya, atau warna sebuah larangan. Lalu yang kedua ada sin sign. Sin sign itu dapat berarti kita misalkan mendengar suatu jeritan. Nah, jeritan ini tuh bisa punya makna banyak gitu. Bisa jeritan heran, senang, atau mungkin kesakitan. Yang terakhir ada legisign. Legisign itu berdasarkan pada peraturan yang berlaku umum kayak suatu konversi atau juga suatu kode. Nah, selanjutnya yang kedua adalah objek. Objek merupakan sesuatu yang merujuk pada sebuah tanda, sesuatu yang diwakili oleh representamen yang berkaitan dengan acuan. Contohnya itu ada pada peta miniatur atau potret. Kayak misalkan nih, kita lihat sebuah asap. Kita tuh udah tahu tanda asap itu berarti ada suatu bahaya berupa tanda api atau kebakaran. Nah, lalu juga ada contoh yaitu misalkan ada tamu, ada suara ketukan dari pintu. Berarti tuh ada tamu nih yang mau datang ke rumah kita gitu. Dan begitu juga dengan contoh-contoh lainnya.
Yang ketiga yaitu interpretan adalah tanda yang ada dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk pada sebuah tanda. Contohnya itu kayak misalkan kita lihat seseorang dengan mata dia tuh merah. Nah, mata merah itu tuh bisa mempunyai makna yang banyak gitu loh. Kayak misalkan dia tuh habis nangis, dia habis kelilipan, atau mungkin dia sedang iritasi mata sehingga matanya merah, atau mungkin dia habis mengkonsumsi minum-minuman yang beralkohol sehingga membuat mata seseorang tersebut menjadi warna merah. Selanjutnya, tokoh yang ketiga yaitu Michael Foucault. Menurutnya, pelaksana kekuasaan secara terus-menerus akan menciptakan pengetahuan. Namun, sebaliknya juga nih, kalau misalkan pengetahuan secara konstan juga akan menyebabkan pengaruh pada kekuasaan. Nah, pelaksana kekuasaan itu sendiri akan menciptakan dan menyebabkan kemunculan-kemunculan pada suatu objek-objek baru tentang pengetahuan dan juga mengakumulasikan bentuk-bentuk baru dari informasi. Nah, Foucault juga tidak percaya bahwa kekuasaan merupakan fungsi dominan dari suatu kelas yang didasarkan pada penguasaan atas ekonomi ataupun manipulasi ideologi, atau pula dimiliki berkat suatu karisma. Contoh kekuasaan menurut Foucault adalah hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, guru dengan murid, atau juga seperti dokter dengan pasiennya. Nah, selanjutnya penerapan semiotika. Semiotika sendiri memiliki makna yaitu sebuah ilmu yang dapat digunakan untuk mengamati peristiwa atau gejala apa saja yang ada di sekitar kita. Penerapannya juga terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada komunikasi interpersonal, komunikasi public relation, komunikasi media massa, dan yang terakhir adalah komunikasi periklanan atau visual. Nah, untuk contoh penerapan semiotika sendiri, aku mengambil dari logo PDIP. Siapa sih yang nggak tahu logo PDIP? Nah, kalau misalkan kita lihat sekilas nih ya, logo PDIP itu menggambarkan logo yang keras dan juga berani untuk melawan gitu kan. Nah, di mana logo tersebut itu mempunyai background berwarna merah yang memiliki makna visual tuh artinya membara, dan juga dia tuh ada bentuk banteng dengan warna hitam pekat, dimana kalau misalkan kita mempunyai makna sendiri itu terkesan seperti sesuatu yang keras gitu kan. Nah, padahal PDIP mempunyai makna sendiri, yakni adalah artian dari logonya itu adalah kuat dan juga berani untuk melawan. Nah, logo PDIP itu juga pasti udah nggak asing banget ya bagi warga Indonesia, karena mereka mempunyai logo yang benar-benar mudah dikenali oleh masyarakat. Jadi kalau misalkan kita lihat nih, ada logo berwarna merah juga dengan ada bentuk bantengnya, pasti kita udah tahu banget kalau misalkan itu adalah logo dari partai PDIP. Nah, selanjutnya masuk pembahasan yang kedua, yaitu mengenai komunikasi efektif. Komunikasi efektif menurut Effendi pada tahun 1982 memaparkan bahwa keefektifan komunikasi yaitu dengan kegiatan komunikasi yang mampu untuk mengubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikan sesuai dengan tujuan dari komunikator. Nah, tujuan komunikasi efektif itu apa sih? Tujuannya tentu untuk memberikan kemudahan dalam memahami sebuah pesan yang disampaikan antara pemberi dan penerima pesan, sehingga terciptanya dan memunculkan feedback yang tentunya baik antara pemberi dan juga penerima pesan. Nah, selanjutnya adalah hukum komunikasi yang efektif. Ada yang namanya REACH, kepanjangan dari yang pertama ada respect atau menghargai, empati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, audible, dapat dimengerti, lalu juga ada clarity atau kejelasan pesan, dan yang terakhir ada humble atau rendah hati. Selanjutnya yaitu ada 7 karakteristik dari komunikasi. Ada clear message, correct message, complete message, precise message, reliability, consideration of the recipient, dan yang terakhir ada sender's courtesy. Nah, contohnya itu kita bisa ambil dari ketika kita mau ngechat dosen. Kita kan gak mungkin ngechat dosen itu dengan kalimat kayak Assalamualaikum Bu, mau tanya. Nah, itu kan gak sopan dan gak seharusnya kita ucapin itu ke dosen. Nah, gimana sih caranya ngechat dosen dengan kalimat yang baik dan benar dan juga sesuai dengan 7 karakteristik dari komunikasi? Yang pertama, kita juga bisa mulai dari menggunakan kalimat sapaan kayak Assalamualaikum, atau mungkin selamat siang, selamat pagi, selamat sore Bu, atau apa gitu. Terus kita tanya dulu nih,
Mohon maaf apabila mengganggu waktunya. Selanjutnya baru deh kita mulai memperkenalkan diri kita, seperti perkenalkan, nama saya Lutfia Qurratu Aini dengan NIM 150223108 dari KM 4604. Nah, setelah kita memberitahu ini identitas diri kita masuk baru ke maksud dan tujuan kita tuh ngechat dosen tuh mau apa, mau ngapain gitu kan. Lalu setelah dari situ kita baru deh masuk ke dalam inti persoalan apa yang mau kita tanyakan kepada dosen. Nah, dari situ baru kita juga terakhir, kita jangan lupa untuk mengucapkan kalimat penutup seperti terima kasih Bapak atau Ibu atas waktunya, mohon untuk direspon gitu kan. Nah, sekian penjelasan dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.